Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 PGSDE 2022 untuk mata kuliah Perspektif Global. Untuk yang pertama, Perkenalkan, nama saya Bidadari Janatul Ma'wa. Perkenalkan, nama saya Arini Hayati. perkenalkan saya Laras Pratiwi. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati. Selamat menonton. Perdagangan manusia masih marak. Ribuan mahasiswa Indonesia jadi perdagangan. Kasus perdagangan manusia yang dipekerjakan di online. Bekerja ke Kamboja dengan gaji yang fantastis. Terlibat tindak pidana perdagangan orang. Fakta dan data perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang kompleks dan tersembunyi. Menurut data Organisasi Buruh Internasional ILO dan PBB, saat ini diperkirakan ada lebih dari 40 juta orang yang menjadi korban perdagangan manusia di seluruh dunia. Sebanyak 71% dari korban adalah perempuan dan anak-anak. Dari jumlah tersebut, ada jutaan tenaga kerja migran yang dikirim secara ilegal dan dieksploitasikan di luar negeri. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan. Setiap tahunnya, ribuan perempuan Indonesia sebagian besar berasal dari daerah miskin yang terpencil, dikirim ke luar negeri sebagai tenaga kerja TKW. Banyak dari mereka tidak berangkat melalui jalur resmi dan akhirnya terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Negara-negara tujuan utama yang meliputi yaitu Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar. Modus operasi sindikat atau cara menjebak TKW. Modus yang digunakan sindikat perdagangan manusia semakin canggih. Mereka menyusur korban dari ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, dan minim informasi. Awalnya, korban dijanjikan pekerjaan yang layak, gaji yang besar, dan fasilitas hidup yang nyaman. Mereka didekati oleh orang-orang yang tampak meyakinkan. Seringkali adalah tetangga, kerabat, dan bahkan pejabat desa. Dokumen dibuatkan dengan cepat, tanpa pelatihan, tanpa kontrak kerja resmi, biaya administrasi yang mahal, diiming-imingi akan dibayarkan banyak nanti setelah bekerja. Itulah jebakan awal dari operasi sindikat menjebak para tenaga kerja wanita. Setelah diberangkatkan, mereka tidak tahu kemana sebenarnya mereka akan dibawa. Di negara tujuan mereka kehilangan kendali, dokumen biasanya akan ditahan, gaji tidak dibayar, dan komunikasi dengan keluarga akan terputus. Itulah sindikat, sering melibatkan jaringan lokal dan internasional, termasuk oknum agen tenaga kerja Indonesia, perekrut desa, bahkan calo-calo bandara. Nasib korban di luar negeri. Setelah sampai di luar negeri, nasib para korban seringkali berubah menjadi mimpi buruk. Banyak dari mereka dipaksa bekerja tanpa henti, 12 hingga 18 jam sehari-hari tanpa libur, bahkan tanpa makan yang layak. Mereka diperlakukan bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai budak modern. Tak sedikit TKW mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan penyiksaan psikologis. Ada pula yang dijual kembali ke pihak lain untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks atau menjadi korban perbudakan rumah tangga. Beberapa bahkan tidak tahu lokasi tempat mereka tinggal, tidak diizinkan keluar rumah, dan tidak tahu kepada siapa mereka bisa meminta pertolongan. Lebih tragis lagi, banyak yang pulang dalam peti jenazah dengan alasan kematian yang tidak jelas atau dipulangkan dalam kondisi trauma berat tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak penyalur. Peran pemerintah dan hukum. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil berbagai langkah untuk menangani kasus perdagangan manusia, khususnya TKW. Salah satu upaya penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran mulai dari sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air. Melalui BP2MI, Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia, pemerintah memberikan pelatihan, layanan informasi, dan bantuan hukum.
Di level internasional, kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan juga dilakukan untuk memastikan pekerja migran Indonesia mendapat perlindungan yang layak. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Banyak sindikat yang sulit dilacak karena beroperasi lintas dengan negara dan bekerja secara terselubung. Oknum aparat yang terlibat justru memperkeruh situasi. Karena itu, pengawasan dan penindakan harus ditingkatkan, serta melibatkan kerjasama internasional yang lebih kuat. Cara mencegah dan jalan keluar. Pencegahan harus dimulai dari akar permasalahan, edukasi dan pemberdayaan. Masyarakat, khususnya di pedesaan, harus diberi informasi yang jelas dan akurat tentang bahaya perdagangan manusia dan jalur legal untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah daerah, LSM, dan tokoh masyarakat harus aktif dalam memberikan penyuluhan serta membuka akses pelatihan, keterampilan, dan pekerjaan lokal agar perempuan tidak terpaksa mencari kehidupan di luar negeri tanpa persiapan. Kita juga perlu membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan diresponsif, baik di dalam negeri maupun di kedutaan besar di luar negeri. Selain itu, korban yang berhasil diselamatkan harus mendapatkan pemulihan psikologis, pelatihan kerja baru, dan reintegrasi sosial agar bisa bangkit kembali. Pelanggaran manusia bukan hanya kejahatan hukum, tapi pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Kita tidak boleh tinggal diam. Siapapun bisa menjadi bagian dari solusi. Jika Anda seorang pendidik, sebarkan informasi ini. Jika Anda pejabat, pastikan perlindungan bagi rakyat Anda. Jika Anda masyarakat biasa, jadilah pengawas di lingkungan sekitar. Jika melihat praktik perekturan mencurigakan, laporkan. Lindungi perempuan Indonesia, lindungi hak hidup, hak bekerja, dan hak bermimpi. Bersama kita bisa hentikan perdagangan manusia sekarang. Thank you for watching. Bye-bye.